Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk lihat energi kamu saat ini seperti apa dan pesan, nasihat ataupun pencerahannya buat kamu sekalian. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Begitu juga readingan ini ya, sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu, maka akan resonate untuk kamu. Oke. Kita lihat di sini ya, untuk zodiak Virgo yang berpasangan ya, kita lihat energimu saat ini seperti apa. Virgo berpasangan, energimu saat ini. Ambil yang resonate aja ya, karena general energi banyak orang, jadi belum tentu resonate untuk kamu semua. Oke, di sini ada attraction, ada retreat, ada religious factor. Oke, yang aku lihat di sini saat ini mungkin kamu dengan pasangan kamu lagi fase berjarak ya, atau mundur, karena retreat ini kayak kamu itu membutuhkan waktu untuk sendiri-sendiri dulu gitu loh, untuk memahami apa sih yang sebenarnya kamu maukan gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi ya, atau ya terjadi di dalam hubungan ini. Kayak kalian kan ada problem ya, ada masalah di sini. Karena dengan adanya religious factor ini tentang spiritual, mungkin kamu dengan pasangan kamu ini punya, ada yang beberapa di sini punya perbedaan ya, mungkin punya perbedaan adat, budaya, agama gitu ya, religious factor atau kepercayaan gitu ya, atau kalian berbeda pola pikir, pandangan apapun di sini yang ini kayak mempengaruhi di dalam hubungan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu yang ada dalam posisi punya perbedaan adat, budaya, agama gitu ya, atau bahkan negara di sini, ini kamu itu memang butuh ya waktu untuk sendiri, untuk berpikir apakah kamu lanjut terhadap hubungan ini ataupun tidak gitu. Karena dengan adanya faktor perbedaan itu, rasa-rasanya di sini itu kayak jadi poin kamu itu jadi pertimbangan kamu gitu loh, poin pertimbangan kamu gitu ya. Kamu kayak ngerasa kesulitan di situ gitu loh. Kamu kayak mikir ya, di sini ada attraction, tertarik ya. Kamu ada ketertarikan ya, kamu ada rasa sayang, rasa cinta sama pasangan kamu. Tapi di sini kamu mikir kayak aduh, dia ini ada berbeda ini, berbeda itu kayak gitu loh. Dan di sini kayak ada bertolakan gitu loh antara perasaan romantis kamu sayang, kamu cinta dengan apa yang ada di pikiran kamu, karena religious factor ini gitu ya, karena ada perbedaan mungkin adat, budaya, terutama agama gitu ya. Nah, inilah yang menjadi kayak kamu tuh selalu stres, overthinking, confused gitu loh. Makanya retreat ini meminta kamu tuh kayak untuk mundur sendiri dulu, ambil jarak dulu, berpikir dulu apakah kamu menginginkan hubungan ini ya, benar-benar menginginkan hubungan ini atau tidak gitu loh. Ya, sebenarnya di sini simpel ya. Untuk membuat pilihan atau keputusan di sini gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang kalau belum ada di titik kesadaran ya, yang di sini memiliki sudut pandang yang lebih universal ya, atau kayak meluas atau kayak netral. Nah, ini memang akan menjadi problem. Tapi kalau mereka yang punya pikiran netral, ini nggak akan jadi problem. Karena apa? Karena di sini juga menasehatkan kamu ya, atau kayak pesan buat kamu, atau nasihat atau saran gitu untuk kamu, itu kayak meminta kamu nih kayak gini. Kalau misalkan kamu memilih menginginkan seseorang yang satu adat, satu budaya, atau satu agama dengan kamu, ya udah, kamu cari yang seperti itu gitu loh ya. Kalau enggak ya lepaskan gitu. Karena di sini bukan soal dia seagama, seadat, sebudaya atau enggak ya, tapi lihatlah dari nilai ya, nilai spiritualnya,
gitu. Nilai spiritual ini berbeda dengan agama ya. Agama itu agama, kalau spiritual itu spiritual. Kalau spiritual itu nilai kebaikan. Nah, ini kayak meminta kamu melihatnya dari mana? Apakah kamu melihatnya dari sisi spiritualnya, kebaikan dalam diri seseorang itu, atau agamanya? Gitu loh. Kalau kamu melihat dari agamanya misalkan ya udah kamu cari aja yang seagama dengan kamu, seadat, sebudaya dengan kamu gitu loh. Kalau kamu nggak bisa menerima perbedaan yang di situ gitu. Sebenarnya simpel gitu, karena apa? Kepercayaan ya, atau agama ya, tentang agama. Agama itu nggak bisa dipaksakan ya, karena itu kaitannya dengan diri pribadi, personal dengan Tuhan gitu loh. Jadi nggak bisa kayak misal kamu menginginkan dia harus ikut kamu, tapi kalau tidak dari dasar hatinya, itu sama aja kayak sabotase diri seseorang gitu. Kamu pun juga harus kembali ke diri kamu. Misalkan kamu harus ikut agama dia, apakah kamu bersedia gitu ya? Kalau dari dasarnya hati kamu, yang kamu imani adalah agama kamu sendiri saat ini, itu nggak bisa gitu loh ya. Jadi nggak bisa dipaksakan hal seperti ini gitu. Kalau nggak bisa terima ya udah, lebih baik kamu akhiri. Kalau kamu bisa menerima perbedaan itu dan hanya melihat dari sisi spiritualnya atau kebaikan dalam diri seseorang, nggak apa-apa, kamu lanjutkan. Nah, intinya tuh cuman di sini ya. Retreat, mundur di sini. Ambil waktu untuk berjarak dulu, berpikir dulu gitu ya, sebelum kamu membuat keputusan ya, antara kamu melanjutkan atau berpisah gitu. Karena hubungan yang seperti ini, kalau kamu masih dalam seperti itu nggak akan berhasil gitu ya. Entah kamu menjalaninya 5 tahun, 10 tahun, 6 tahun, itu kamu nggak akan berhasil. Nggak akan ada pernikahan di dalam hubungan kamu ya. Daripada kamu melanjutkan hubungan yang tidak ada masa depannya, diibaratkan kayak gitu ya, lebih baik kamu cari yang pasti gitu ya. Kenapa? Kamu gak akan buang-buang waktu, kamu gak akan buang-buang masa kayak gitu loh istilahnya ya. Kamu juga harus lihat usia kamu kan, ya kan gitu. Kamu harus berapa lama berada di dalam hubungan seperti itu, kemudian problem kamu sama ya, tentang kalau aku lihat di sini kalian ini mempermasalahkan agama di sini ya gitu. Ini terus masalah kamu, dan mungkin ini sering berulang, makanya kamu nggak nikah sama pasangan kamu. Bahkan ada di sini yang mungkin sampai 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 10 tahun hubungan kamu seperti itu gitu ya. Karena di sini ini juga berkaitan tentang pola pikir. Pola kamu tetap sama di sini. Pola kamu di dalam hubungan, problem kamu di dalam hubungan itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kenapa kamu gak nikah dengan pasangan kamu sampai sekarang gitu. Kemudian di sini ada King of Cups. Ya, ini perasaan kamu. Kamu mungkin sayang, kamu cinta, kamu perhatian sama pasangan kamu, dan mungkin kamu dealing dengan seseorang yang romantis di sini, penuh perhatian, penuh kasih sayang. Kemudian di sini ada Four of Wands ya. Four of Wands ini tentang ya, kalau aku lihat di sini memang benar ya, ada kaitannya dengan sebuah pernikahan di sini, ada kaitannya dengan sebuah mungkin juga keluarga ya, tentang keluarga, tentang ya soal pernikahan kamu di sini. Kamu mungkin menginginkan hubungan ini tuh sebenarnya tujuan kalian tuh sama di sini, sama kalian dua-duanya ya, jelas visi dan misi kalian tuh sama ya, yang dimana kamu ingin adanya sebuah pernikahan, kamu ingin berumah tangga, kamu ingin punya rumah, kamu ingin bisa menikah sama pasangan kamu. Visi dan misi kamu itu sebenarnya sama ya, pasangan kamu juga ingin menikah sama kamu, tapi ada kendala di situ gitu loh. Makanya sampai sekarang kalian ini mungkin nggak nikah gitu loh ya. Makanya saat ini tuh kamu kayak lagi aku nggak tahu, mungkin ini kayak berjuang gitu loh. Kamu kayak coba untuk tetap bertahan di dalam hubungan ini, walaupun sebenarnya ini mungkin menurut kamu ya
melelahkan atau capek, karena pertahanan kamu, perjuangan kamu ini sepertinya memang kayak ada pertentangan gitu loh, kayak ditentang gitu loh. Aku nggak tahu entah ini dari keluarga kamu ataupun keluarga pasangan kamu karena memiliki perbedaan ini gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Tapi di sini memang aku lihat kamu itu sangat sayang sama pasanganmu, sangat cinta sama pasangan kamu juga sama gitu loh. Ya, bahkan mungkin udah membicarakan ya di sini soal pernikahan, soal lamaran kayak gitu. Seperti itu. Sudah membicarakan hal itu, tapi kayak merasa ya kesulitan lah gitu. Kayak masih nggak ada yang masih kayak belum bisa nerima gitu loh. Kita lihat ya pesannya lagi buat kamu. Apa sih di sini untuk kondisi kamu saat ini? Trust, tidak percaya. Data tentang kepercayaan. Kita lihat lagi. Emosi merupakan bagian alami dan penting dalam kehidupan, namun emosi juga dapat mendistorsi persepsimu ya, dan mengaburkan visi kamu. Kamu dapat melihat segala sesuatu dengan jernih. Kamu harus melepaskan rasa dendam ya, agar dapat melihat sesuatu dengan jernih ya. Dendam, kebencian atau kesel gitu ya. Kalau dendam sih enggak ya, karena di sini kalian masih dalam konteks bersama ya, tapi kayak ada rasa kesel atau marah gitu loh saat ini. Karena dengan adanya di sini defensif, kamu masih kayak sama pasangan gitu. Karena mungkin sempet beberapa akhir-akhir ini ya, mungkin kamu membicarakan soal pernikahan ini, kemudian kesel dengan mungkin jawaban dari pasangan kamu ya, yang masih sama gitu. Untuk ya itu religious factor ini mungkin pembicaraan tuh tetap sama gitu, harus ikut dia atau harus ikut kamu, nah kayak gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi. Biarlah kedekatan di antara kalian, tetapi selalu beri ruang untuk satu sama lain. Cinta itu tidak pernah menuntut ya, cinta itu hanya mengizinkan dan memberi gitu. Untuk pesan yang ini kalian sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Barangkali untuk bacaan dari kartu tarot ataupun oracle-nya nggak resonate ya, tapi untuk pesannya kamu, pesan-pesan ini resonate untuk kondisi kamu. Aku nggak tahu kondisi kamu yang seperti apa, yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan yang kondisi kamu di kartu tarotnya ataupun oracle-nya ini nggak sesuai, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, tapi pesannya kamu di love-nya ini, oracle love-nya ini cocok ya, resonate untuk kamu, sesuaikan aja. Kemudian yang ketiga di sini pesannya mempercayai. Transformasi terjadi melalui penerimaan. Setelah kamu menerima situasi kamu saat ini, secara otomatis akan berubah. Gitu. Ya, jadi kamu gak harus memaksakan sesuatu. Trust, percaya aja. Dengan kamu menerima situasi kamu, keadaan kamu saat ini, maka transformasi akan ada gitu ya, atau kayak perubahan akan ada. Gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.